Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Goes Wise. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat dan dilimpahkan rezeki yang halal dan melimpah. Kali ini yang sedang viral adalah putusan hakim pada persidangan Dr. Tifa. Setelah Dr. Tifa lewat pengacaranya mengajukan eksepsi, ternyata hakim menerima eksepsi pengacara Dr. Tifa itu atau Dr. Tifa. Dan ada euforia di kelompoknya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya, menganggap itu sebuah kemenangan bagi Roy Suryo, terutama Tifa. Nah, ini ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan persidangan sudah selesai dan dimenangkan oleh Tifa. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah jebakan buat Tifa dan Roy Suryo. Karena hakim memberikan kesempatan kepada jaksa satu kali untuk merevisi dakwaan. Tidak ada tenggang waktu, tidak ada batasan waktu. Artinya, kalau ini yang betul, jaksa ini memperbaiki, merevisi dakwaan kepada Tifa. Sekaligus membuat dakwaan kepada Roy Suryo yang seperti yang revisinya Dr. Tifa ini. Kemudian juga biar ini menunggu. Kenapa saya katakan tadi tidak ada tenggang waktu, tidak ada batasan waktu? Karena ini ini prediksi banyak orang, ya. Karena memang setelah putusan itu banyak friksi, banyak spekulasi. Jadi ini memang diterima biar jaksa merevisi dengan tanpa ada batas waktu sambil menunggu sidang pra-peradilannya Roy Suryo. Biar persidangan selanjutnya, persidangannya Tifa selanjutnya ini beriringan dengan Roy Suryo, sehingga Roy Suryo tidak bisa jiplak apa yang terjadi di saat persidangan Tifa nanti. Itu satu. Kemudian ada juga prediksi yang lain. Nanti akan kita tayangkan video salah satu prediksinya. Tapi yang jelas, ada video lain yang lebih ngeri, lebih heboh. Pecah kongsinya Roy Suryo ternyata tidak hanya dengan pengacara Kosinudin. Ya, Kosinudin sekarang berapi-api, betul-betul pecah kongsi, betul-betul. Sekarang tidak hanya pecah kongsi, tapi melawan Roy Suryo dan Tifa. Dan tidak hanya Kosinudin, tapi TPUA. Lebih tepatnya para pengacara TPUA. Ini sudah mulai berseberangan dengan Roy Suryo dan Tifa mestinya, ya. Dengan beberapa statement, beberapa pidatonya ngeri kalau kita dengar. Nah, bahkan Kosinudin mendesak jaksa penuntut umum untuk segera merevisi, mendaftarkan lagi biar dua-duanya di proses hukum lagi, di persidangan lagi dan di penjara. Nah, omongannya Kosinudin ngeri kalau kita dengar. Seperti apa Kosinudin beri statement menyerang Roy Suryo dan Tifa, dan ada seorang lagi pengacara dari TPUA juga ikut-ikut melawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Diputuskan oleh hakim dalam pertimbangan, saya perbaiki. Tapi soal koreksi terhadap dakwaan, apakah pihak hakim, majelis hakim pada saat itu harusnya mereka menyampaikan kalau di awal tidak boleh. Tidak boleh, ya? Di awal tidak boleh. Oke. Jadi begini,
ketika hakim melihat katakanlah berkas tidak lengkap atau ada kekurangan formalitas, hakim juga tidak mengatakan tidak bisa diterima. Oke. Tidak bisa diterima. Itu harus muncul dari tim pengacaranya menyampaikan keberatan. Kalau ada kekurangan dan tidak ada keberatan dari tim pengacara, sidang berlanjut. Sudah. Tapi karena ini ada keberatan, formalitas dari tim pengacaranya mengatakan seperti tadi, Ya. maka hakim mempertimbangkan setelah melihat fakta-faktanya. Jadi sebenarnya kalau pengacaranya tidak mengajukan eksepsi ya tentang penambahan pasal-pasal itu, Ya. maka hakim bisa melanjutkan sidang. Ya. Artinya kekeliruan itu tidak ada yang perdebatkan. Debatkan. Gitu loh. Nah, ini Tifa ini kan tidak sendiri, dia bersama Roy Suryo. Iya, betul. Nah, apakah ini salah satu strategi dari pihak kejaksaan supaya Roy Suryo dan Tifa ini sidangnya bareng gitu loh? Atau sengaja dakwaannya dibuat agak sedikit? Ini juga Hah? menjadi Mungkin. pembelajaran. Ini juga pembelajaran. Artinya begini. Sebelum sidang Roy Suryo ini disidangkan, Ya. jaksa juga bisa mengoreksi dakwaan Roy Suryo. Oh, keuntungan pada jaksa. Ya, keuntungan pada jaksa untuk membaca kembali udah benar belum dakwaan Roy Suryo Oh, ini. jadi bisa ada perbaikan tanpa ada perlawanan. Berarti momen ini ketika Ada blessing. Roy Suryo dia merasa senang bahwa dakwaan eksekutifnya Tifa diterima. Ya, dia Jadi, boleh perbaiki. bakal diperbaiki. Bisa. Punyanya Roy Suryo ini. Betul. Dan dia tidak merasa diuntungkan sebenarnya. Ya, enggak. Malah dia akan mendapatkan Jadi- satu dakwaan baru dari jaksa. Jadi KUHP itu membolehkan Ya. dakwaan dapat diperbaiki seminggu sebelum sidang. Oke. Jadi sekarang justru kesempatan buat jaksa mengoreksi dakwaan terhadap Roy. berarti ini kita sederhananya Bapak, dikabulkannya eksepsi Tifa akan menjadi senjata baru untuk Roy Untuk Suryo. menyerang Roy. Menyerang Roy. Betul, kenapa? Jaksa dalam undang-undang, dalam KUHP itu, kalau misalnya ada perubahan, ada perbaikan surat dakwaan, jaksa boleh memperbaiki seminggu sebelum sidang. Minggu sebelum sidang ya. Nah, sementara sekarang untuk menentukan sidangnya sendiri kan belum. Setelah putusan selah ini berarti pihak kejaksaan akan katakan 7 hari itu menyampaikan lagi hasil koreksi dakwaannya itu Bapak ya. Jadi Di begini, forum persidangan. keputusan itu kan ada di jaksa. Katakanlah sekarang tanggal berapa nih? 23 ya? 23. Berarti sampai tanggal 30 apa sikap jaksa? Oke, ya. Katakanlah sikap jaksa, jangankan menunggu sampai tanggal 30. 1-2 hari jaksa menyatakan bahwa oke, saya menerima, saya perbaiki saja. Perbaiki saja. Oke, oh. Perbaiki saya, tidak harus menunggu 7 Ya, hari. mudah sekali kan memperbaiki Gampang, Bapak. gampang. Cuman Merubah redaksinya merubah redaksi. atau merubah apa yang dipertimbangkan oleh hakim itu. Bukan merubah pasal. Bukan, merubah, tergantung apa yang hakim nyatakan dalam pertimbangannya. Iya. Jadi tidak harus menunggu 7 hari. Kalau dia hari ini menyatakan menerima, ya diperbaiki, lalu datang ke pengadilan mendaftarkan perkara baru. Ya karena kalau kita relevansikan kemarin di pra peradilan Suryo yang kedua ditolak seluruhnya itu kan membenarkan, artinya kan posisi sama-sama hakim nih, pengadilannya levelnya Betul, sama ya. betul. Jaksel dan Timur gitu. Jadi kesempatan untuk jaksa ya istilahnya membaca kembali dengan teliti dakwaan terhadap Roy masih dimungkinkan. Iya. Dia boleh memperbaiki sebelum pembacaan dakwaan. Oke. Boleh. Wah ini bisa menjadi suatu bahan baru. Jadi saya merasa apa? Ini plot twist sebenarnya ini. Iya, Jadi betul. kita tidak boleh terjebak atau merasa sedih gitu bahwa hari ini Dr. Tifa mendapatkan suatu Eksepsi dikabulkan, bukan berarti kita langsung sedih dan down. Oh enggak, justru hakim memberi petunjuk bahwa dakwaan harus telak loh. Petunjuk. Memberi petunjuk. Yuk kalau mau mendakwa orang harus telak pasalnya supaya kami mengadilinya enak. Kan begitu. Oke. Dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah,
ada orang di luar ditantangin. Sini, kalau berani kamu masuk rumah. Kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah. Jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada mayoritas bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena belakang-belakangnya sudah lihat dari dia membentuk dengan replik Harun itu sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy 3 apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dari pandangan kami ya, tim AK ini, pertama memang saudara Rasulullah itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan, udah kelihatan. Ya, ketika dia mengajukan pra peradilan itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan dan tidak pernah mengajak kita. Ya. Tahu-tahu dia mengajukan peradilan, pra peradilan. Tiba-tiba dia juga mencabut kuasa hukum kita. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh ini orang, saya bilang. Begitu kita panggil, dia kasih kembali surat kuasa. Membuat kembali surat kuasa. Terus tiba lama kemudian dia cabut lagi. Jadi ini memang tanda-tanda memang Ada apa? sudah tidak sehat. Ada apa gitu. Jadi kita
coba kita menganalisa, teman-teman menganalisa lah perkara ini gitu loh. Pertama, pra-peradilan pertama itu dikabulkan. Ini menimbulkan kecurigaan kita. Dalam sejarah pra-peradilan Indonesia itu baru Budi Gunawan yang bisa dikabulkan untuk pra-peradilan itu. Artinya Profesor ini ketika mengajukan pra-peradilan hebat sekali ketika diterima itu, luar biasa. Nah ini menjadi tanda-tanda kami gitu. Kedua, kami sudah menganalisa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sudah kami baca sekali dan kami analisa. Di situ sangat jelas, ya. Pasal-pasal pertama diadukan adalah delik aduan. Artinya kalau delik aduan itu seharusnya pelapornya itu yang hadir, wajib dia hadir. Tapi ketika kita baca lagi di dalam itu, pelapornya itu ternyata saudara Kompol Sarif, ajudannya Jokowi sebagai pelapor. Ini kan kalau dari segi hukum, kalau dari aduan itu kalau bukan pelapor nggak bisa. Ini gugur batal demi hukum. Itu menandakan bahwa ini sudah sangat dilemahkan dakwaan ini gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita ya sebagai orang hukum ya tim hukum ini membaca lah bahwa ada by design. Kenapa dakwaan itu sangat lemah sekali gitu loh. Nah itu saya bilang ini pasti dari awal-awal saya beberapa khotbah wawancara saya bilang ini bakal dikabulkan saya bilang. Karena dari dakwaan itu memang dibikin desain sangat lemah. Itu untuk apa? Dan putusan MK 103 itu perkara itu sudah naik ke pengadilan, sudah naik pengadilan dan ada nomor perkaranya itu tidak bisa tidak bisa dieksepsi di pra-peradilankan. Itu harusnya sidang gitu. Maka kita rapat tim TAKA ini ketika dia menawarkan sidang, kita enggak setuju pra-peradilan karena memang legal standing itu pra-peradilan lemah sekali gitu loh. Ya udah jelas kok di dalam KUHP jelas pasal 91A itu udah jelas. Itu apabila perkara sudah naik ke pengadilan dan ini apalagi perkara Rosario udah jelas ada nomor 300 Pit B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke peradilan, apalagi kalau dikabulkan, wah itu tanda-tanda kita juga kan. Tapi ini nyaris dikabulkan karena pertama dikabulkan ya kalau Pak Agus Nurdin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di gedung 45 itu dikabulkan benar kali. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal klien kita Profesor ini memang tidak menginginkan kakak ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Nah, kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen, kakak ini orang berkomitmen konsis terhadap perjuangan, terutama nilai-nilai kebenaran. Ya Pak Konsen ini nggak bisa dimacam-macamin orangnya. Kalau bisa dimacam-macam, waduh bahaya, nggak bisa ini. Akhirnya ya mereka tidak akan mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti saya bilang. Nah benar ternyata fakta. Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena gelagat-gelagat itu sudah lihat dari dia membentuk dengan replik Harun itu. Sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy tiga apa? Troyal. Itu Troya, itu dibinting. Troya si responnya cabut. Troya. Tifa dan Roy.
Sekarang kita dicabut lagi, tinggal Tifa sendiri yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih, Mas. Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu gitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis, karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Ya, saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali. Ya, video tadi jelas sekali bahwa ada beberapa prediksi, ya, prediksinya memang diundur biar diterima dengan catatan jaksa penuntut umum bisa merevisi dan datang lagi biar menunggu proses pra peradilannya Roy Suryo biar mepet. Kemudian ada lagi prediksi Roy Suryo biar nanti persidangannya bersamaan atau hampir bersamaan sehingga yang sidang belakangan itu tidak bisa jiplak lah istilahnya apa yang terjadi dalam persidangan yang terdahulu. Nah itu kemudian ada lagi prediksi ini, sekali lagi prediksi sengaja Tifa ini sengaja dilepas biar bebas, tapi pada proses peradilan Roy Suryo ya, jadi Tifa dilepas sehingga Roy Suryo beranggapan cepat sidang pasti nanti juga akan lepas bebas maksudnya, hingga tidak mengajukan pra peradilan lagi. Nah di sidangnya Roy Suryo ini dakwaannya sudah direvisi, diperbaiki. Nah, Roy Suryo dijerat hukuman yang lama, ini yang berat. Ini prediksi banyak orang. Jadi ada beberapa prediksi. Ini saya mengatakan prediksi orang-orang. Dan kemudian dari video yang selanjutnya tadi, Kosinudin berapi-api, bahkan menganggap Roy Suryo dan Tifa ini pengecut, ya, pengecut. Menginginkan jaksa segera merevisi dakwaan dan mengajukan lagi. Ya, kesannya sekarang udah tidak hanya pecah kongsi, tapi udah bermusuhan. Dan Dr. Herman Kadir tadi juga mengatakan bahwa kesannya TPUA juga memusuhi Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ada apa ini? Ada apa ya antara Roy Suryo dan TPUA? Ini tidak hanya Kosinudin yang menyerang atau melawan si Roy Suryo. Nah ini bagusnya lagi kalau Kosinudin dan kawan-kawan yang ada pengacara di TPUA itu bergabung dengan Roy Suryo, bergabung dengan Rismon di kubunya Pak Jokowi. Tapi ini kecil sekali kemungkinan karena di TPUA masih ada tersangka yaitu
Rizal Fadilah, Kurnia, dan Rustam Effendi. Dan TPWA mesti mereka akan membela 3 orang itu untuk membebaskan dia dari jeratan hukum. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ikuti video gue. Wassalam.